Baik, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore untuk kita semua yang memperhatikan video ini. Kita kembali untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai histori dari Pancasila. Jadi, kita dapat melihat proses perumusan dan penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Kita bisa lihat proses perumusan dan penetapan Pancasila. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu ya, mengetahui bahwa Pancasila adalah ideologi yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai dasar negara akan disampaikan di dalam pertemuan selanjutnya. Dengan kata lain, Pancasila menjadi aturan dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Perlu dipahami ya, bahwa tidak semua ideologi menjadi dasar negara. Akan tetapi, dasar negara sudah pasti menjadi suatu ideologi. Dasar negara itu apa toh? Dasar negara adalah fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara. Kalau kita tahu bahwa rumah itu harus mempunyai suatu fondasi. Jikalau tidak ada fondasi, pasti akan rubuh. Kita juga bisa tahu bahwa Pancasila itu adalah fondasi. Maka Pancasila sebagai dasar suatu negara. Kalau tidak ada dasar negara, pasti negara ini sudah tidak akan jaya begitu. Sejarahnya seperti ini. Jadi kita mulai ya dari masa penjajahan Jepang begitu. Jepang ada atau masuk ke wilayah Indonesia setelah negara Holland atau negara Belanda. Nah, pada saat itu Belanda menyerahkan kepemimpinan dari atau menyerahkan kekuasaan bangsa Indonesia di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 1942. Lalu Jepang memberikan suatu moto ya, bahwa Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah Asia Nippon begitu ya. Jadi seperti saudara dari Asia atau dari Indonesia. Tapi Jepang melaksanakan romusha atau kerja paksa. Itu adalah lebih istilahnya lebih itu lebih berat begitu daripada pada saat Belanda. Kalau Belanda hanya tanam paksa, tetapi hasilnya masih dibagi dengan rakyat. Tetapi kalau ini murni untuk membiayai peperangan yang dilakukan pada saat itu. Pada saat itu Jenderal Kuneki Koiso didaulat menjadi posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang. Nah, pada saat itu menjanjikan suatu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di harian atau di surat kabar begitu ya, surat kabar Asia Raya menuliskan bahwa Indonesia akan merdeka. Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dijanjikan oleh Nippon Teikoku begitu. Jadi oleh Kuniaki Koiso. Ini menjadikan suatu kemerdekaan. Itu memberikan bangsa Indonesia itu nafas segar atau angin segar begitu ya, supaya ingin merdeka. Jadi yang semula dijajah oleh Belanda dan beberapa negara, dan terakhir Jepang, itu Jepang menjanjikan suatu kemerdekaan. Pasti bangsa Indonesia akan senang begitu ya. Nah, lalu bangsa Indonesia dibentuk suatu badan yang bernama BPUPKI
Nah, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Kosakai. Nah, singkatannya dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan baru diresmikan atau disahkan tanggal 29 April 1945. Ini mempunyai ketuanya dari bangsa Indonesia, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Wakil ketuanya ada dua, yaitu Suroso dan dari Jepang, Ichibangase Yoshio. Tugas utamanya apa? Yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau BPUPKI ini beranggotakan berapa orang? Ada 67 orang, terdiri dari 60 orang tokoh Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Nah, dan itu menjadi suatu anggota dari BPUPKI. Nah, pada saat sidang pertama, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dan sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini merumuskan dasar negara yang diusulkan oleh beberapa tokoh begitu ya. Jadi ketuanya tadi adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, menyatakan bahwa untuk mendirikan bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, maka diperlukan suatu dasar negara. Jadi ada beberapa tokoh yang menyatakan pendapatnya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin ya, pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan pendapatnya, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan ada kesejahteraan sosial. Sedangkan Mr. Supomo menyatakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga yaitu adalah Insinyur Soekarno, menyatakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada saat ini peringatan 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Mengapa begitu? Karena saat itu Insinyur Soekarno menamai 5 gagasan yang diajukannya dengan nama Pancasila. Itu. Nah, lahirnya ideologi Pancasila ini mempunyai arti bahwa Panca itu berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sebelumnya kata Pancasila ini sudah ada ya di kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada saat kerajaan-kerajaan Majapahit begitu. Nah, ini ada 5 perintah, 5 larangan begitu. Jadi Pancasila itu dari asal usul kata itu tidak jauh-jauh diambil dari negara lain, tetapi berasal dari negara Indonesia sendiri. Jadi ini adalah produk lokal, produk-produk dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi Insinyur Soekarno menyatakan bahwa dasar negara ini bernama Pancasila. Maka 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila. Nah, itu maka itu Pancasila menjadi suatu dasar negara. Selanjutnya, setelah ada pendapat dari ketiga tokoh tersebut, Ketua BPUPKI membentuk suatu panitia kecil karena ketiga pendapat ini sangat baik, sangat
relevan dengan bangsa Indonesia, tetapi perlu adanya satu pemahaman mengenai suatu dasar yang akan kita ambil. Gitu. Jadi Ketua BPUPKI membentuk suatu panitia kecil, dinamakan panitia 8, lalu ditambah satu anggota lagi dan menjadi panitia 9. Anggotanya ada siapa saja? Ketuanya ada Insinyur Soekarno, ada Muhyamin, ada Muhammad Hatta, ada Mr. Maramis, ada Raden Abdikusno Cokrosuyoso, ini sebagai golongan nasionalis, dan ada dari golongan Muslim, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid, dan Mr. Ahmad Subarjo. Panitia 9 ini sudah berapat ya, dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini telah mencapai satu kesepakatan atau satu mufakat ya yang dihasilkan, yaitu dinamai dengan Piagam Jakarta atau biasa kita kenal dengan Jakarta Charter. Apa isi Piagam Jakarta? Nah, ini adalah isi dari Pancasila yang sekarang. Nah, tetapi sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah ada Piagam Jakarta ini muncul di ranah BPUPKI, ada beberapa anggota yang protes. Nah, yang protes ini berasal dari warga Protestan dan Katolik yang ada di daerah timur ya. Ini kebetulan dari daerah timur. Ya, ini berpendapat bahwa sila ini berpihak pada golongan yang Muslim saja. Tetapi setelah ada perundingan maka akan diganti begitu ya. Nah, lalu adanya perang yang menimbulkan suatu goncangan begitu antara negara Jepang dengan negara sekutu, maka ada pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI itu diganti ataupun mungkin sudah selesai tugasnya, lalu dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya BPUPKI tugasnya itu kurang jelas begitu ya, tapi karena memang harus dibentuk badan baru, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Shokurisu Zumbi Linkai. Nah, ini ada beberapa tokoh ya, tokoh pemuda yang mendapatkan berita kekalahan dari Jepang. Maka tokoh pemuda ini yang bernama Sultan Syahrir itu segera menculik Soekarno dan Muhatta. Maksudnya bukan menculik dalam artian menyekap ya, tapi istilahnya ingin berembuk di daerah Rengas Dengklok. Ini diculik di daerah Rengas Dengklok. Ini bagaimana kita akan segera, orang muda kan biasanya semangatnya membara, bagaimana segera memproklamasikan bangsa Indonesia ini. Karena Jepang sudah kalah ini, bagaimana kalau tidak kita merdeka, nah nanti kita akan menghadapi permasalahan baru. Lalu adanya perumusan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Muhatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh. Ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Lalu pada tanggal 17-nya dibacakan teks proklamasi. Nah, kita langsung saja. Setelah tanggal 17 mengadakan proklamasi, maka
PPKI melakukan sidang yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Apa yang diputuskan oleh PPKI yang pertama adalah mengesahkan UUD, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini yang dibuat oleh PPKI, bukan PPKI, oleh BPUPKI, maaf. Jadi Undang-Undang Dasarnya dibuat oleh BPUPKI, tetapi yang mengesahkan adalah PPKI. Undang-Undang Dasar ini berisi juga tentang rumusan teks Pancasila di alinea keempat. Lalu hasil sidang yang kedua ada mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk komite nasional. Lalu tanggal 19 juga bersidang, tanggal 22 juga bersidang. Saya tidak akan bahas karena tidak ada hubungan dengan Pancasila. Lalu rancangan itu yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus untuk sila pertama yang semula panjang ya, ketuhanan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah mendapat dorongan dari beberapa anggota dari Timur ya, jadi sudah diubah begitu. Jadi catatan pentingnya 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila dan 18 Agustus adalah disahkannya. Jadi lahirnya itu 1 Juni dan 18 Agustus adalah disahkan. Nah, dari sila-sila itu, sila 1 menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, dan sila ketiga menjiwai sila keempat, dan sila keempat menjiwai sila kelima. Nah, sebaliknya juga sila 5 dijiwai sila 4, sila 4 dijiwai sila 3, sila 3 dijiwai sila 2, dan sila 2 dijiwai sila 1. Maka dengan kata lain, Pancasila itu tidak bisa dipisahkan karena suatu kesatuan yang kolektif. Jadi kelima sila ini adalah satu kesatuan, maka jika bukan dari 5 sila ini berarti bukan dari dasar negara Indonesia. Baik, terima kasih. Sudah selesai materinya. Nah, tadi materi mengenai sejarah perumusan Pancasila. Kalau kita mendengar sejarah pasti kita membahas kehidupan masa lampau begitu ya. Jadi biasanya ada yang bilang sejarah itu agak membosankan, tetapi kita perlu tahu, kita perlu mengerti sejarahnya supaya kita bisa menentukan kehidupan kita yang selanjutnya dengan melihat pengalaman-pengalaman apa yang sudah dihadapi oleh para pendahulu kita. Begitu, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian video kali ini, kita akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.